Sudah muncul di layar? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, Sudah, baik. Pak. Pagi ini kita akan membahas terkait dengan valuasi ekonomi, sumber daya, dan lingkungan. Ya, sebenarnya seharusnya materi ini disampaikan setelah barang publik dan eksternalitas ya, seperti itu. Tapi karena sebentar ya. Nah, tapi karena nanti akan bergantian dengan Bu Juarin, ya, maka materi ini saya sampaikan terlebih dahulu, ya, untuk pekan ini dan pekan depan, begitu ya. Nah, nanti seterusnya dilanjutkan dengan Bu Juarin, kecuali kelas B, ya, kelas B nanti akan tetap dengan saya. Oke, baik, kita masuk ke valuasi ekonomi, sumber daya, dan lingkungan, ya, karena ini nanti berkaitan dengan barang publik, maka konsep yang diterapkan adalah konsep penilaian dengan pendekatan non pasar. Artinya kalau non pasar itu adalah barangnya tidak bisa diperjualbelikan dalam pasar secara nyata, begitu ya. Oke. Baik, kita sekarang ke ini dulu ya. Apa itu valuasi ekonomi atau penilaian ekonomi, sumber daya alam ataupun lingkungan? Kenapa harus ada penilaian ya? Oke, kita lihat gambar di sini. Ini disarankan masuk timnya pakai akun Untirta ya, supaya bisa masuk langsung. Oke, teman-teman lihat yang di layar ada gambar apa? Waduk. Waduk, oke. Terus ada apa lagi selain waduk? Waduk itu airnya kan? Iya, Pak. Ada apa lagi selain waduk? Pohonan. Pepohonan, terus? Apa sih? Ilalang rumput. Ilalang rumput, oke. Terus ada apa lagi? Langit awan. Alga. Oke, apa lagi? Itu kan semua yang tampak dari luar, betul tidak? Sumber daya yang ada di gambar ini kan yang tadi disebutkan itu semua yang tampak secara fisik dari luar kan? Padahal ya aset yang terkandung itu pasti lebih banyak dari yang disebutkan tadi ya, betul tidak? Betul, Pak. Ya, di situ ada kan yang terlihat kayu, kemudian ini waduk, berarti ada aliran sungai, air, begitu kan? Ya, kemudian juga yang tidak tampak pasti di antara ekosistem ini pasti ada di situ hewan, ya, yang tinggal di tempat tersebut, begitu. Kemudian juga udara yang tidak bisa kita lihat yang dihasilkan oleh pepohonan, begitu ya. Kemudian juga jenis keanekaragaman hayati yang lainnya, baik di bawah air ya ataupun di atas permukaan tanah atau bahkan di dalam hutan. Nah, ekosistem alam ini selain memberikan fungsi fisik, ya, fungsi fisik itu kan fungsi yang langsung seperti kayu, oke. Kemudian air sebagai sumber air, begitu kan, aliran sungai dan sebagainya, itu kan manfaatnya bisa kita rasakan secara langsung. Tetapi ada juga jasa-jasa lingkungan yang lain yang tidak bisa kita lihat. Contohnya apa? Ya, pengendalian erosi tanah, begitu kan, pencegahan kekeringan, kemudian rantai makanan dan sebagainya. Dan itu semua merupakan
jasa lingkungan yang dihasilkan oleh suatu ekosistem sumber daya. Dan tidak semua bisa dinilai secara pasar dari jasa-jasa lingkungan tadi ya, atau environment services. Itu tidak semua bisa dinilai secara pasar. Oke. Kalau kayunya itu kan bisa dinilai dengan pasar. Begitu. Atau mungkin tanaman yang bisa diambil seperti rotan, getah, ya, jamur dan sebagainya, itu bisa diambil dan bisa dinilai dengan pasar. Begitu kan? Tetapi banyak jasa alam lain yang itu tidak bisa dinilai dengan pasar. Contohnya tadi ya, oksigen berkaitan dengan kenyamanan lingkungan, kemudian juga pengendalian erosi tanah, pengendalian banjir pun tidak bisa dinilai. Jadi ketika jasa-jasa lingkungan itu tidak berfungsi, maka akan menyebabkan kerugian bagi manusia. Nah, lalu bagaimana penilaian terhadap jasa lingkungan yang tidak bisa dinilai dengan pasar tadi? Nah, itu dilakukan penilaian dengan istilahnya valuasi ekonomi. Ya, jadi valuasi ekonomi itu adalah penilaian terhadap jasa lingkungan yang tidak bisa dinilai melalui mekanisme pasar karena tidak bisa diperdagangkan, begitu ya. Oke. Sekarang contohnya ini. Ini ada dua gambar, yang kiri dan kanan. Oke. Yang kiri kanan atau atas bawah. Oke, coba tolong dijelaskan apa perbedaan kondisi antara dua gambar ini. Yang gambar ke-1 itu masih lahan pertanian, dan yang gambar kedua itu lahan pertaniannya sudah diambil alih ke lahan pertanian, Pak. Sudah diambil alih? Gimana? Ke non pertanian. Oke, terima kasih. Ada yang pendapat lain? Coba diperhatikan betul-betul gambarnya. Yang atas subur, yang bawah tandus, Pak. Atas subur, yang bawah tandus. Oke, good. Ada lagi yang lain? Masih asli. Kalau yang kedua udah rusak. Entah itu Yang kedua, Oke, good. Baik, terima kasih. Ini sepertinya ada yang ya. Sebentar. Oke, baik, kita lihat ya. Gambar yang atas, suara saya jelas nggak? Gambar yang atas ini adalah kondisi di mana ya sumber daya yang tampak di gambar ini terjaga. Ya, di sini kan ada sumber daya lahan ya, sawah nih. Dan sawah ini kan tidak bisa berdiri sendiri, dia disupport oleh lingkungan sekitaran, yaitu kita lihat di sini. Di belakang itu ada hutan kan, bukit ya kan, perbukitan yang masih hutan, yang masih berupa hutan itu kan lebat begitu. Dan ini tentu hutan yang di belakang itu menjadi sumber air bagi masyarakat sekitar dan juga untuk pengairan sawahnya begitu ya. Nah, kita bandingkan dengan gambar yang kedua. Ini adalah kondisi lahannya rusak, sawahnya rusak. Ya, ini rusak karena akibat dari banjir yang melanda.
Kita lihat di bawahnya juga banyak banyak sampah begitu ya. Nah, kenapa demikian? Ini karena lahan atau sumber daya hutan yang ada di belakang itu sudah mengalami kerusakan. Kita lihat di bagian atasnya ya, topnya ya, itu sudah ada bekas penebangannya lebih luas gitu ya. Jadi itu mengakibatkan kebanjiran. Nah, saya yang mengilustrasikan adalah lalu apa yang harus kita lakukan ya dengan lahan yang rusak ini, dengan sumber daya hutan yang rusak, ya kita tentu akan mengatakan bahwa lahannya harus diperbaiki, ya harus diperbaiki, hutannya juga harus diperbaiki. Nah sekarang kalau lahan sawah itu kan milik pribadi ya, lahan sawah milik pribadi, maka kalau kita mau memperbaikinya ya sudah dilakukan oleh masing-masing orang, misalkan petani dengan menggunakan biaya sendiri masing-masing begitu ya, ataupun kalau kolektif juga bareng-bareng nanti uangnya dihimpun sama begitu. Nah tetapi untuk yang hutan itu kan apalagi kalau misalkan hutan lindung itu kan barang non publik ya, barang publik ya, tidak dimiliki oleh seseorang begitu, barang publik. Nah maka untuk ketika kita mau memperbaiki kualitas lingkungan hutan tersebut itu kan siapa yang mau bertanggung jawab. Nah maka kita bisa melakukan reboisasi tadi, kemudian untuk menghimpun dana dengan bersama-sama masyarakat sekitar, kemudian kita tanyakan kepada masyarakat seberapa besar dia mau berkontribusi terhadap perbaikan lingkungan atau perbaikan hutan. Nah, seberapa besar kesediaan masyarakat membayar untuk perbaikan lingkungan atau perbaikan hutan tersebut, itu disebut dengan willingness to pay, ya, kesediaan untuk membayar. Dan kesediaan untuk membayar itu bisa juga mengindikasikan bahwa itu adalah nilai valuasi ekonomi dari hutan tersebut, begitu ya. Nah itu jika misalkan kondisinya rusak. Tetapi bisa juga sebelum kondisi kedua terjadi, ini kan hutan ini milik publik ya, milik bersama. Tentu harus ada keinginan atau kesepakatan di masyarakat untuk memelihara hutan. Ya. Nah kemudian kenapa bukit ini harus dilestarikan, hutan ini dilestarikan? Karena dia memiliki nilai. Berapa nilainya yang bisa dihitung kan tidak bisa, karena hutannya harus dijaga, kayunya tidak bisa dijual. Nah kita bisa memprediksinya berdasarkan nilai valuasi ekonominya. Bagaimana caranya? Bisa jadi kita dengan misalkan kalau hutan ini dijadikan tempat wisata, kemudian kita tanya kepada orang yang datang berapa kesediaan mereka untuk membayar mereka menikmati suasana alam yang segar, suasana alam yang baik, hutan yang asri gitu ya. Nah itu adalah contoh daripada penilaian ekonomi. Gitu. Jadi kalau misalkan kita di Serang misalkan ada hutan mangrove begitu kan, hasil reboisasi masyarakat gitu kan, di hasil konservasi masyarakat. Nah itu kita bisa menilai, bisa mengevaluasi nilai dari kawasan mangrove tersebut. Bisa dengan cara tadi misalkan kalau tempat ini dijadikan wisata, kita bisa hitung ya. Kita misalkan undang komunitas atau untuk datang, kemudian kita tanyakan, misalkan lihat nikmati kawasan ini, kemudian kita tanya, jika misal ini dijadikan tempat wisata, berapa dia mau membayar untuk datang atau untuk masuk ke kawasan mangrove tersebut, begitu ya. Oke. Nah, kenapa harus dilakukan valuasi ekonomi? Ini berkaitan dengan peran penilaian ekonomi sumber daya alam. Yang pertama adalah dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan secara optimal. Jadi harus optimal. Kenapa harus optimal? Karena sumber daya alam tersebut itu bersifatnya trade-off. Trade-off itu artinya bahwa kita hanya memiliki dua pilihan, dan ketika satu pilihan diambil, maka satu pilihan yang lainnya itu sudah tidak bisa lagi kita dapatkan. Oke, maka oleh karena itu kita perlu membandingkan
Membandingkan apa? Ketika kita mengeksploitasi atau memanfaatkan sumber daya alam, kita harus membandingkan manfaat apa yang kita peroleh dan dampak apa yang kita rasakan atau apa yang kita korbankan, begitu ya. Nah, lebih besar yang mana? Itu kebijakan yang kita ambil. Mau menggunakan SDA tersebut atau jasa lingkungan tersebut ataukah tidak untuk masa sekarang, begitu ya. Oke. Nah, berkaitan dengan jasa lingkungan, setiap sumber daya alam, setiap setiap sumber daya alam, setiap entitas lingkungan itu memiliki jasa lingkungan. Jasa lingkungan itu apa? Jasa lingkungan adalah manfaat yang diberikan oleh alam, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, manfaat secara keseluruhan dari suatu eksistensi sumber daya alam. Contohnya kalau mangrove, ya, itu kan ada jasa langsungnya dan juga ada jasa tidak langsungnya. Kalau misalkan jasa langsung atau direct service itu berkaitan dengan manfaat langsung yang kita peroleh dari hutan mangrove tersebut. Misalkan apa? Misalkan mangrove kita bisa ambil buahnya untuk diolah, itu bisa. Atau misalkan mangrove sebagai sebagai tempat untuk kita membudidayakan misalkan kepiting bakau dan sebagainya, ataupun daerah tambak gitu ya. Nah, mungkin kalau mangrove karena memang pohon yang ditujukan untuk memberir pantai ya, itu lebih banyak jasa tidak langsungnya. Seperti apa? Jasa tidak langsungnya itu adalah jasa yang manfaatnya itu tidak bisa diperjualbelikan karena memang dia barang publik. Contohnya kalau mangrove, misalkan seperti mangrove itu mencegah abrasi, menahan deburan ombak ya, supaya tidak merusak daratan, begitu ya. Terus juga sebagai tempat pemijahan atau berkembang biaknya ikan, begitu ya. Jadi kan yang dari lepas pantai itu kan mereka perlu tempat untuk bertelur ya. Biasanya di terumbu karang kalau di lautan dalam, atau kalau di pesisir dia di kawasan mangrove, begitu ya. Oke, kemudian nah tadi ya, yang kalau yang direct service ya, manfaat langsung itu bisa kita nilai, bisa kita ketahui nilai ekonomi berdasarkan mekanisme pasar. Tapi kalau yang jasa tidak langsung, nah untuk mengetahui nilai ekonominya maka kita perlu melakukan valuasi ekonomi ya, dan valuasi ekonomi yang dilakukan adalah menggunakan metode penilaian non pasar. Jadi bukan berdasarkan jual beli ya. Oke. Ini untuk apa dilakukan valuasi ekonomi? Nah, nanti ini teman-teman bisa baca. Oke. Dan juga SDGs. Oke. Kemudian oke, ini saya kira perlu dijelaskan. SDGs, apa itu SDGs? SDGs? Sustainable Development Goals. Oke, artinya apa? Sustainable Development Goal artinya apa? Dia tuh suatu rancangan yang dibuat sama PBB untuk keberlanjutan gitu Pak. Oke. Ya. Itu adalah kesepakatan anggota-anggota UN ya, dalam rangka untuk menjamin keberlangsungan pembangunan di seluruh dunia, begitu ya.
ini adalah lanjutan dari MDGs, Millennium Development Goals, dan sekarang lebih memperhatikan sustainability-nya, maka ada SDGs. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah pelestarian lingkungan, ya, kemudian itu sangat berkaitan dengan SDGs, dengan pencapaian SDGs. Ya, dan negara kita Indonesia salah satu negara yang meratifikasi kesepakatan SDGs ini, ya. Jadi Indonesia bertanggung jawab dalam rangka tercapainya program ini. Nah, valuasi ekonomi atau penilaian ekonomi dalam rangka untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya alam, terutama sumber daya alam yang menjadi penopang hidup manusia, itu sangat berkaitan erat dengan capaian SDGs, ya. Yang pertama adalah no poverty, ya. Apa itu no poverty? Tidak ada kemiskinan. Ya, tidak ada kemiskinan. Apakah sumber daya alam yang terjaga berkaitan dengan pengentasan kemiskinan? Agung Firmansyah, halo Agung. Agung? Ya, Pak. Menurut Agung? Kan Agung, menurut Agung, jelaskan. Maaf Pak, tadi apa Pak? Hah? Loh, kok begitu? Punten Pak, pertanyaannya apa tadi Pak? Kan sudah saya jelaskan pertanyaannya. Menyimak tidak Agung? Saya habis dari kamar mandi tadi Pak. Ya sudah, kalau habis dari kamar mandi, dari awal sampai akhir saya menjelaskan apa saja dan apa yang ditangkap oleh Agung. Tadi Bapak sedang menjelaskan Sustainable Development Goals Pak. Ya itu beneran barusan dijelaskan. Berarti barusan Agung menyimak itu. Jawab pertanyaannya. Coba dinyalakan kameranya, Agung. Silakan, Gung, jawab Gung. Jangan dimatiin lagi, Gung, kameranya, Gung. Oke, Rifda, tolong tadi pertanyaannya apa, Rifda? Rifda hadir? Iya, hadir Pak. Pertanyaannya apa, Rifda? Apakah sumber daya ini berkaitan dengan kemiskinan, Pak? Pengentasan kemiskinan? Ya, silakan Agung. Agung, mukanya biar masuk kamera, Agung. Jangan malu-malu. Ya, silakan. Berkaitan Pak. Soalnya ini kan masuknya jangka panjang gitu Pak. Ya, terus berkaitannya di mana? Apa hubungannya dengan jangka panjang? Ayo Agung. Kaitannya sama jangka panjang karena bisa memberikan hidup yang lebih baik gitu Pak buat orang-orang yang kurang mampu. Ya, apanya yang memberikan kehidupan lebih baik? Apa dan bagaimana terhadap siapa? Dari cara kerjanya Pak. Kerjanya. Jika SDA-nya melimpah dan bisa dikembangkan dengan baik dan dikelola dengan baik gitu Pak. Terus?
maka akan berkontribusi dengan ekonomi. Terus pakai bahasa sendiri aja, Gung. Pakai bahasa sendiri, nggak usah lihat yang jawaban di. Pakai bahasa Agung sendiri. Kalau SDA-nya tadi terpelihara dengan baik, nah itu tadi udah mendekati itu. Terus, Gung. Ya Pak, dengan baik dan dikelola dengan baik, maka SDA itu akan berkontribusi gitu Pak, berkontribusi nyata dengan ekonomi. Ekonomi siapa? Ekonomi yang di sekitarnya. Oke, good. Negara. Oke, cukup bagus. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya adalah zero hunger. Apa itu? Tanpa kelaparan, Pak. Oke, zero itu nol berarti ya, nol atau artinya tidak ada. Berarti tidak ada kelaparan. Apa kaitannya sumber daya alam yang terjaga dengan upaya untuk menghilangkan kelaparan? Ada yang ingin berpendapat? Coba Susi Milawati. Oke Bapak, jadi hubungannya SDG dengan angka kelaparan ini ya, yang salah satunya angka kelaparan. Jadi pengelolaan sumber daya alam dengan baik itu kan berkontribusi nyata dengan ekonomi gitu, mengentaskan juga. Jadi masyarakatnya itu kan bisa mencukupi dirinya terutama ya. Terus juga negara juga punya pendapatan yang bisa berkontribusi juga untuk masyarakat, bisa melalui bantuan sosial dan lain-lainnya. Itu kan bisa mengentaskan kemiskinan ya tentunya. Mereka juga salah satunya itu bisa tercukupi dari segi pangan gitu Pak. Yang saya tangkap sih seperti itu. Oke, tadi sumber daya yang terjaga bisa berpengaruh terhadap ekonomi. Nah, terus kaitannya dengan zero hunger-nya gimana? Kan dari sumber daya itu kan Pak, kalau dikelola dengan baik kan bisa itu kan pertumbuhan ekonomi kan Pak. Nah di pertumbuhan ekonomi tersebut kan bisa meningkatkan pendapatan negara dan juga orang-orang yang terlibat dalam mengelola SDA tersebut. Nah otomatis mereka bisa mencukupi pangan mereka sendiri gitu Pak, dengan pengelolaan SDA yang baik. Misalnya petani, mereka bisa mengelola SDA dengan baik nih, berarti kan mereka bisa menjual beberapa hasil panennya dan juga untuk kebutuhan pribadinya gitu. Jadi bisa mengentaskan kelaparan atau itu zero hunger tersebut. Baik, berkaitan dengan zero hunger itu adalah di penyediaan pangannya ya. Penyediaan pangan, artinya kalau sumber daya lahan terjaga, sumber daya air juga terjaga, maka pertanian bisa melakukan produksi, gitu kan? Kalau produksi pertanian terjaga, nah itu maka akan dihasilkan produk pertanian, yang mana produk pertanian itu adalah pangan, makanan, ya untuk masyarakat di suatu negara bahkan di dunia. Ya kalau suplai terjaga, suplai pangan terjaga, maka akan stabil sehingga pangan bisa lebih dijangkau, atau bahkan dengan persediaan pangan yang melimpah kita bisa membantu daerah-daerah lain yang kekurangan makanan, ya, yang mengalami krisis. Jadi seperti itu ya. Jadi di pangan, penghasil pangan. Oke, kemudian juga untuk kesejahteraan ya, kesehatan dan kesejahteraan. Kalau lingkungan sehat, maka kita juga akan sehat dan merasa nyaman, sejahtera gitu ya. Kemudian juga clean water and sanitation. Kenapa? Karena sumber daya yang terjaga juga akan menjamin tersedianya air, baik itu di permukaan tanah ataupun di air di bawah tanah. Oke. Dan banyak hal lagi lainnya, sustainability kota ya. Kemudian juga konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, kemudian perubahan iklim, kehidupan di bawah air, kemudian kehidupan di atas tanah. Itu semua adalah hal-hal yang berkaitan dengan
kelestarian lingkungan yang mana bisa kita jaga. Salah satunya adalah ketika kita mengetahui nilai ekonomi, yang mana nilai ekonominya bisa kita lakukan untuk mengetahuinya dengan cara valuasi ekonomi tersebut ya. Nah ini contohnya tadi yang saya tanyakan ke Agung misalkan ya. Oke, coba setelah melihat sekilas ya, ini adalah kawasan mangrove misalkan. Oke, ini berkaitan dengan penurunan kemiskinan. Setelah melihat gambar ini coba dijelaskan. Michael, halo. Ya Pak. Oke, coba tolong dijelaskan. Baik Pak. Kalau menurut saya dari yang saya lihat dari gambar ini Pak, karena ini kawasan mangrove terjaga, maka masyarakat sekitar tuh bisa memanfaatkan kawasan ini jadi Pak. Terus di masyarakat sekitar juga bisa memanfaatkan kawasan mangrove ini. Seperti yang Bapak bilang kalau nggak salah tadi bisa bisa budidaya kepiting bakau Pak ya. Lalu di situ juga bisa jadi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar Pak. Seperti itu Pak. Oke, good. Baik, terima kasih. Oke ya. Dan ini kalau ada yang main ke hutan mangrove di Lontar, daerah Lontar, ada yang pernah nggak? Sudah pernah Pak. Ya, bagus nggak di sana? Kalau sekarang kondisi trekkingnya udah mulai rusak karena kemarin kebetulan wawancara karena pengunjungnya itu relatif sudah berkurang gitu Pak. Jadi pengelolaannya itu bahkan untuk menggaji para pegawai dan lain sebagainya itu kecil, bahkan nggak ada gitu Pak. Di desa apa itu, Aziz? Desa Lontar. Desa Lontar. Yang Jembatan Pelangi itu bukan? Ya, Jembatan Pelangi itu. Oke, ya. Baik. Apa karena mangrove-nya kurang terpelihara atau gimana? Kalau yang dia katakan sih semenjak pas tsunami gitu Pak, kan dia awal-awalnya itu rame banget gitu, bahkan katanya sehari itu sampai benar-benar penuh ditutup buka gitu. Cuma setelah ada tsunami yang di Banten itu katanya mungkin pengunjung tur sedikit was-was dan terus ditambah COVID, jadi makin kesini makin sepi dan pengelolaannya jadi memburuk gitu. Oke. Ya, mungkin perlu dibantu untuk mungkin marketingnya begitu ya, promosi dan sebagainya supaya ramai kembali begitu ya. Oke, tapi secara keseluruhan ketika ekosistem mangrove tadi terjaga ya, yang sudah pasti manfaat diperoleh adalah manfaat lingkungannya ya. Misalkan mencegah abrasi, kemudian pemijahan ikan ya, kemudian kepiting dan sebagainya, dan juga ada kesempatan untuk ekowisata. Nah, wisata ini memang perlu tidak hanya serta-merta dijadikan wisata dan orang datang ya, tapi juga butuh promosi, support dari pemerintah, komunitas dan sebagainya, gitu ya. Nah, tetapi itu semua bisa menjadikan tambahan atau manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar yang memanfaatkannya. Ya, jadi bisa berkontribusi terhadap ekonomi keluarga sehingga bisa mengentaskan kemiskinan di masyarakat pesisir begitu ya, salah satunya. Oke. Rafli, kenapa baru masuk Rafli? Bapak, suara saya kan dengar Pak. Rafli, kenapa baru masuk? Halo?
Suara saya Oke, terdengar. kita lanjut. Lalu bagaimana cara kita melakukan valuasi tersebut ya? Oke, nanti yang selebihnya teman-teman bisa baca di outline-nya. Nah, ini ada teknik ya dalam melakukan valuasi ekonomi sumber daya alam dan lingkungan, begitu ya. Oke, yang pertama adalah kita bisa melakukan dengan metode state reference method. State reference method. Artinya apa state reference method? Itu apa? State reference method. State itu kan pernyataan ya. Karena dia bentuknya verb 3 jadi yang dinyatakan. Preference itu adalah kesediaan, kemauan. Metode berarti metodologi ya. Jadi metode preferensi yang dinyatakan. Preferensi untuk apa? Yaitu preferensi untuk berpartisipasi atau membayar untuk melakukan perbaikan lingkungan atau melestarikan lingkungan. Jadi gini contohnya misalkan, ya, misalkan Rafli baru hadir kan, baru datang ya. Oke, saya contohkan misalkan Rafli. Misalkan kita punya lingkungan sungai kita, ya, misalkan masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan atau masyarakat umum mengetahui bahwa sungai itu rusak, ya, rusak karena limbah kah, atau misalkan karena banjir dan sebagainya, sedimentasi sehingga kualitasnya menurun. Dan itu perlu upaya perbaikan. Dan sungai ini barang publik kan, tidak ada yang punya. Maka kita tanyakan ke masyarakat sekitar, kita nih mau ada proyek untuk pengembalian atau perbaikan fungsi sungai. Ya, kemudian kita tanyakan kepada masyarakat, berapa Anda mau berkontribusi terhadap perbaikan sungai ini? Berapa kesediaan untuk membayar? Nah, kesediaan membayar tersebut disebut dengan willingness to pay, ya, WTP, WTP, willingness to pay. Dan willingness to pay yang dinyatakan atau diucapkan tadi itu disebut dengan state reference method. Ya, nah, nanti ada apa namanya metodenya apa saja yang termasuk pada reference method. Yang kedua, metode yang kedua itu adalah retail reference method. Ya. Metode referensi kesediaan membayar yang tidak dinyatakan tetapi diungkapkan melalui perilaku. Refer itu kan diungkapkan ya, diungkapkan, ditunjukkan gitu ya, bukan dengan ucapan tapi dengan perilaku. Misalkan gini. Ada dua rumah, yang satu rumahnya gersang, yang kedua perumahannya itu ada RTH-nya, ya, ruang terbuka hijau. Harganya tentu lebih mahal kan? Karena apa? Dia ada jasa lingkungan, ada RTH di perumahan tersebut sehingga perumahan tersebut jadi asri, lebih nyaman. Kemudian saya nanya ke Rajwa, ya, saya nanya ke Rajwa mau pilih rumah yang mana begitu kan? Nah, kalau ada dua pilihan gitu, Rajwa mau pilih perumahan yang mana? Yang ada lingkungan hijaunya. Yang ada lingkungan hijaunya, betul? Dan itu pasti harganya lebih mahal kan?
Nah, kelebihan membayar atas manfaat dari jasa lingkungan yang dimiliki oleh suatu entitas dan kita bersedia membayar lebih, itu merupakan salah satu bentuk level preference method. Kan tidak dinyatakan sama Rajwa saya mau membayar berapa gitu kan untuk dapat RTH tersebut, karena harganya sudah include ke dalam rumah. Ketika Rajwa membayar rumah itu berarti dia sama saja mengungkapkan saya bersedia untuk membayar lebih mahal karena ada RTH-nya, ada jasa lingkungan dari RTH tersebut. Begitu ya, bisa dibedakan? Nah, kemudian bagaimana metode apa saja? Metodenya seperti apa? Yang pertama untuk yang state preference method itu ada 2 metode. Yang pertama adalah contingent valuation method. Oke. Yang kedua choice experiment. Kalau yang contingent valuation method itu langsung kontingensi, ya berarti kan memang kita langsung bertanya kepada orangnya, gitu, secara langsung, baik melalui wawancara ataupun kuesioner. Misalkan tadi kita mau perbaikan hutan, perbaikan sungai, berapa Anda mau membayar, ya, berapa willingness to pay yang mau mereka berikan, gitu, ya, contingent valuation method. Tapi kalau yang choice eksperimen, kita membuat list atribut-atribut yang nanti akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setelah adanya perbaikan atau pelestarian lingkungan tersebut. Misalkan kalau perbaikan hutan, ya selain tidak hanya membicarakan perbaikan hutan, tapi nanti manfaatnya mungkin nanti di hutan itu boleh seseorang menanam pohon, kemudian itu dinamai dan itu menjadi akuan dia, begitu ya. Nah, ditambah dengan itu berapa mereka membayar, gitu. Terus misalkan nanti akan ada setahun sekali masyarakat akan diundang untuk ada event outdoor di wilayah hutan tersebut, begitu ya. Jadi ada atribut yang diberikan. Nah, itu adalah choice experiment. Yang kedua, yang level preference method, yang pertama adalah bisa dilakukan dengan travel cost method. Travel cost method itu adalah metode biaya perjalanan. Contohnya gini, tadi misalkan kasusnya adalah wisata mangrove di Lontar. Itu kan pengunjungnya memang sekarang misal kondisinya kalau hari biasa sepi ya, tapi kalau weekend itu ramai. Dan itu datang dari berbagai daerah. Dan orang dari berbagai daerah kan dari itu mengeluarkan biaya kan. Kalau yang pakai mobil ya berarti kalau mobilnya sewa, ada sewa mobil, ada bensin, ada tol, kemudian juga ada bayar masuk. Itu adalah biaya yang dikeluarkan untuk menikmati kawasan mangrove tersebut. Atau kalau pakai motor juga sama, ya kan, biaya bensinnya, parkirnya, tiket masuknya, itu kemudian dihitung, ya berapa orang rata-rata per tahun, kemudian kita kalikan dengan rata-rata pengeluaran mereka untuk sampai dari tempat mereka tinggal sampai ke lokasi untuk menikmati sumber daya alam tersebut. Itu adalah travel cost method. Yang kedua itu adalah hedonic price method, metode harga yang terdapat yang dimiliki oleh satu entitas tertentu. Contohnya tadi rumah yang di tepi danau yang asri, rumah yang memiliki RTH itu akan memiliki nilai yang lebih tinggi, ya. Kenapa? Karena ada nilai dari jasa lingkungan yang diberikan oleh danau atau RTH tersebut terhadap penghuni rumah, maka rumah tersebut memiliki harga yang lebih mahal. Itu adalah hedonic price method, begitu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Sore doang. Oke. Sore. Perhatikan kembali
Ya, di sini ada dua pendekatan, ya. Ada dua pendekatan. Yang pertama adalah step preference method yang terdiri dari dua metode dan hedonic price method. Sebenarnya masih banyak metode yang lain, tapi yang umum digunakan adalah 4 metode ini ya. Oke, 4 metode ini. Nah sekarang teman-teman tugasnya adalah silahkan cari di Google Scholar atau di Scopus dan sebagainya artikel terkait dengan valuasi ekonomi dengan menggunakan salah satu metode ini, ya. CVM, choice experiment, triple cost method atau hedonic price method. Boleh artikel yang berbahasa Inggris ataupun yang berbahasa Indo. Dibaca artikel tersebut, oke, dibaca artikel tersebut dan dibuat resume. Ya, dibuat resume. Permasalahan penelitiannya apa di artikel tersebut ya. Kemudian juga tujuannya apa, metodenya apa, kemudian instrumen penelitiannya apa, kalau pakai kuesionernya seperti apa, dan juga hasil pembahasannya seperti apa ya. Itu di resume dan nanti akan disampaikan pada saat pertemuan pekan depan. Oke? Jadi nanti dikumpulkan dulu. Ya, dikumpulkan dan itu nanti akan disampaikan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pekan depan saya berharap ini ya kita bisa ya. Pekan depan saya berharap kita bisa offline dan nanti jadi nanti bisa lebih baik ya untuk kita ngebahas hasil dari resume teman-teman ya. Jadi nanti saya ingin setiap orang nanti menyampaikan gitu ya resume dari artikel yang dibacanya gitu ya, dan bisa menjelaskan penerapan atau penggunaan CVM, choice experiment, triple cost method dan hedonic price method dalam penelitian terkait dengan valuasi ekonomi ya. Dan ini bisa jadi ide juga ke depan teman-teman untuk penelitian ya. Jadi penelitian tidak hanya itu saja, tapi juga ada bentuk lain. Oke? Ada pertanyaan sampai sini? Izin Bapak, suara saya terdengar ya Pak? Ya. Saya mau tanya. Rapli kenapa baru masuk tadi Rapli? Enggak Pak, ini baru ganti ke laptop Pak, dari tadi di HP soalnya. Di HP. Iya, saya mau tanya tentang UTS Bapak. Saya kan belum susulan ya. Terus kata Bapak terakhir saya komunikasi dengan Bapak, katanya Bapak lagi sibuk. Itu kira-kira untuk susulannya bisa kapan Pak? Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo. Kenapa? Oh gitu, ya udah ya. Ini ya udah boleh. Ya bentar lagi ya. Makasih. Oke. Nanti Rafi kalau pekan depan kita bisa offline, nanti bisa ya. Bisa UTS. Kemarin juga ada satu yang magang di Bogor, di IPB. Ya, jadi pas saya kelas offline, gitu, jadi dia nunggu begitu ya. Kalau tidak begitu agak susah. Itu minggu depan ya Pak? Ya, gitu. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan yang lain?
Bapak mau bertanya Pak. Ya, Dimas, gimana? Ini untuk format resumenya cukup yang tadi dibilang saja atau harus ada margin-marginnya Pak? Bebas saja kalau itu ya. Tapi tulis Oke, tangan Pak. ya. Kalau masalah format itu bebas, tapi ya saya lebih menekankan pada isinya ya, substansinya. Permasalahan di artikel tersebut apa, begitu ya. Kemudian tujuan penelitiannya, metodologi, hasil pembahasan begitu. Kalau format bebas saja. Oke, Dimas. Penting di kertas Hafiz. boleh supaya gampang di folio yang bergaris ya karena tulis tangan kan. Oke. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, teman-teman semua mohon maaf ya karena tadi sudah di telepon karena sudah mau berangkat, jadi mungkin kita cukupkan dulu untuk perkuliahan kita hari ini ya. Oke.